Pembentukan bumi dalam Islam, perspektif Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, saudara dan saudari sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penciptaan bumi dari perspektif Islam, berdasarkan Al-Quran. Penciptaan bumi adalah bukti nyata akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita telah bagaimana Al-Quran menjelaskan proses menakjubkan ini. Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 54 menyebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. 6 masa ini bukanlah 6 hari secara harfiah seperti yang kita pahami, melainkan 6 periode waktu yang berbeda dan signifikan. Dalam surah Fussilat ayat 9 hingga 12 dijelaskan lebih lanjut tentang urutan penciptaan bumi, gunung-gunung, dan langit. Ini memberikan gambaran yang lebih rinci tentang tahapan-tahapan tersebut. Masa pertama adalah pembentukan alam semesta dari ketiadaan. Allah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada dengan kun fayakun. Kemudian Allah menciptakan bumi dan menempatkan gunung-gunung di atasnya sebagai pasak agar bumi stabil. Gunung-gunung ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan planet kita. Selanjutnya, Allah menciptakan langit, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Benda-benda langit ini diciptakan dengan perhitungan yang sangat teliti dan sempurna. Al-Quran menyebutkan tentang 7 langit. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit. Lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. 7 langit ini bisa diartikan sebagai dimensi realitas yang berada di luar jangkauan pemahaman kita. Kita hanya bisa mengagumi kebesaran Allah melalui ciptaannya. Matahari, bulan, dan bintang-bintang ditempatkan di langit yang terdekat dengan kita. Semua ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat kita saksikan setiap hari. Bumi kemudian dibentangkan dan dijadikan tempat yang layak huni bagi manusia dan makhluk lainnya. Proses ini melibatkan pendinginan inti bumi dan pembentukan benua-benua. Gunung-gunung diciptakan untuk menstabilkan bumi dan mencegahnya dari goncangan. Ini adalah salah satu fungsi penting gunung yang disebutkan dalam Al-Quran. Lautan dibentuk sebagai sumber air dan sumber kehidupan bagi berbagai makhluk. Air adalah elemen penting yang menunjang kehidupan di bumi. Tanda-tanda kebesaran Allah. Seluruh proses ini adalah bukti nyata akan perencanaan dan kendali Allah yang sempurna. Tidak ada satu pun yang terjadi secara kebetulan. Mari kita merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di sekitar kita. Gunung-gunung yang menjulang tinggi, lautan yang luas, dan keanekaragaman hayati adalah sebagian kecil dari tanda-tanda tersebut. Matahari, bulan, bintang-bintang, musim-musim, dan siklus kehidupan adalah tanda-tanda yang terus berulang. Semua ini mengingatkan kita akan kebesaran Sang Pencipta. Tanda-tanda ini ada di sekeliling kita dalam setiap aspek kehidupan. Kita hanya perlu membuka mata hati dan pikiran kita untuk melihatnya. Penciptaan ini memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk menguji manusia. Kita diberi akal dan kehendak bebas untuk memilih jalan yang benar. Kita bertanggung jawab atas setiap tindakan yang kita lakukan. Allah akan meminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan kita di akhirat kelak. Kita dapat memenuhi tujuan penciptaan ini dengan mengamati tanda-tanda kebesaran Allah, merenungkan Al-Quran, dan hidup dengan benar. Inilah jalan menuju kebahagiaan sejati. Penciptaan bumi adalah kisah tentang keagungan dan keindahan ciptaan ilahi. Mari kita renungkan dan hargai ciptaan Allah yang luar biasa ini. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur dan bertakwa. Jazakumullahu khairan katsiran. Pembentukan bumi dalam Islam, perspektif Al-Quran.
Sumber Quran, Surah Al-A'raf 754, Surah Fussilat 41 min 12. Renungkan ciptaan Allah dan hiduplah dengan saleh.